Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membahas obat yang diresepkan oleh dokter dan diberikan kepada pasien penderita MAH, yaitu ini diges. Nah, kita cari tahu di sini diges itu bagaimana efek sampingnya, kemudian farmakologinya untuk apa, dan seperti apa bok aslinya. Nah, di sini ini bok asli diges itu seperti ini ya. Jadi jika diresepkan oleh dokter, ini diges ya, diges. Kemasannya seperti ini, boxnya seperti ini. Kita cari tahu di sini isi di dalamnya. Di sini terlihat ada 2 strip, tercatat ada 2 strip dengan satu stripnya itu 10 kapsul. Dan diges itu diberi lambang seperti biasa, ini lingkaran merah yang ada di dalamnya huruf K. Itu artinya obat ini harus diresepkan oleh dokter. Nah, begitu kita membeli di apotek juga, nah obat ini harus ada resepnya dulu, jadi tidak bisa langsung dibeli ya, karena bukan obat bebas. Nah, di sini nah terlihat ada 2 ya, ada dua dengan depannya sama, belakangnya ini tidak ada keterangannya seperti biasa. Nah, di dalamnya ini tidak ada leafletnya. Nah, untuk leafletnya ini di sini malah tertera di dusnya itu ini ada komposisi, farmakologi, indikasi, kontraindikasi, efek samping. Kemudian di bawahnya biasa ini diproduksi oleh PT Dankos Pharma. Dankos itu Kalbe Company ya, mungkin bagian dari Kalbe ya. Nah, di sini kemudian di ini belakang sama depannya berbeda ya. Di belakangnya itu terdapat dosis, peringatan dan perhatian, kemudian interaksi obat. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Di sini diges ini isinya itu kandungannya 30 mg. Kemudian komposisinya. Nah, di sini komposisinya itu dalam tiap kapsul mengandung lansoprazol granul salut enterik 30 mg. Jadi di dalam kapsul itu bentuk kapsul, di dalam kapsulnya itu ada bentuk bukan serbuk lagi tapi granul yang lebih lebih bentuknya itu lebih besar dari serbuk ya. Kemudian yang berbentuk kemudian disalut enterik ya. Nah, kemudian baru dimasukkan ke dalam kapsulnya. Jadi kalau misalkan kita buka kapsulnya itu kayak dikepruk-kepruk gini gitu, kayak ada bunyinya gitu ya. Kemudian untuk farmakologinya itu sendiri yaitu diges. Di sini diges yaitu untuk menghambat sekresi asam lambung yang efektif dengan mekanisme kerjanya adalah dengan cara menghambat sistem enzim H+, K+, ATPase atau pompa elektroproton. Kemudian pada sel parietal mukosa lambung secara spesifik. Kemudian setelah pemberian oral diges akan mudah diabsorpsi saat 1,5 jam yang ikatan proteinnya 97%. Nah, sedangkan untuk bioavailabilitasnya sekitar 80-90%, sehingga penghambatan sekresi asam lambung yang efektif dapat dicapai dengan cepat. Dan diges di metabolisme di hati ya. Kemudian untuk indikasinya di sini, indikasinya itu untuk ulkus duodenum, benign ulkus gaster, reflux esophagitis. Sedangkan untuk kontraindikasi dari obat diges ini yaitu di sini pasien yang hipersensitif terhadap lansoprazol. Kemudian untuk efek sampingnya, efek samping dari pemberian diges ini yang pertama sakit kepala, diare, nyeri abdomen, dispepsia, mulut kering, sembelit, urtikaria, pruritus, mual, muntah, kembung, pusing dan lelah. Kemudian kadang-kadang alkagia, edema perifer dan depresi ya. Sedangkan kemudian untuk pelaporan efek samping itu sangat jarang sekali. Kemudian perubahan angka hematologi seperti trombosipenia, eosinofilia dan leukopenia. Dapat terjadi kenaikan nilai-nilai tes fungsi hati yang bersifat sementara dan akan normal kembali. Jadi ini jika dilakukan pada tes hati ini ketika pemberian diges ini nanti akan terlihat, namun itu bersifat sementara ya. Nah, ini tampilan depannya ya. Untuk tampilan belakangnya di sini ada dosisnya.
Nah, dosis bagi penderita ulkus duodenum yaitu diberikan 30 mg sekali sehari selama 4 minggu. Jadi mengapa banyak kemarin keluhan-keluhan yang misalkan saya baca baik di Facebook, di Instagram ya. Kenapa punya penyakit mah setelah berobat sembuh, tapi kemudian kumat lagi atau kambuh lagi ya mahnya. Nah, mungkin itu penyakit lambungnya itu mungkin di sini bisa saja ulkus duodenum. Nah, seharusnya itu pemberiannya itu tidak hanya datang sekali ke dokter, diberikan obat untuk 1 minggu atau 3 hari. Nah, di sini pemberian ini harus sampai selama 4 minggu bagi penderita ulkus duodenum. Sedangkan untuk benign ulkus gaster ini diberikan 1 kali sehari selama 8 minggu berturut-turut ya. Kemudian untuk reflux esofagus atau lebih dikenal dengan GERD, GERD itu asam lambung, naiknya asam lambung ya. Nah, itu diberikan selama 4 minggu. Nah, bagi yang penderita suka GERD, suka asam lambungnya naik ke atas gitu, biasanya suka panas ya di dada atau di tenggorokan. Nah, itu karena akibat asam lambung. Nah, biasanya itu pemberian obatnya itu atau terapinya dengan diges ini dilakukan 4 minggu. Nah, kemudian untuk mencapai efek penghambatan sekresi asam optimal, sebaiknya penyembuhan ini serta hilangnya keluhan gejala dengan cepat. Diges sebaiknya digunakan pagi hari sebelum makan. Jadi diminumnya ini pagi hari sebelum makan dalam keadaan perut kosong ya pastinya. Kemudian pada pasien lanjut usia ini dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan gangguan fungsi ginjal. Kemudian kapsul harus langsung ditelan, tidak boleh digerus atau dikunyah. Jadi tidak boleh ada misalkan biasanya kan kalau ini suka dikunyah, di ini dulu digerus, ini nggak boleh ya, nggak boleh dikunyah, harus langsung ditelan langsung. Kemudian keamanan efektivitas pada anak belum diketahui dengan pasti. Jadi untuk pemberian kepada anak belum pasti keamanannya. Sedangkan untuk peringatan dan perhatiannya sebelum memulai pengobatan dengan diges, kemudian adanya faktor keganasan di lambung harus disingkirkan dahulu. Jadi bisa dilakukan terapi lain dulu ya, misalkan dengan pemberian obat lainnya. Nah, kemudian penggunaan diges pada wanita hamil harus dihindari. Jadi ini untuk wanita hamil khusus diges, bagi yang menderita mah sedang hamil tidak boleh ya, harus dihindari sebisa mungkin. Kemudian pada wanita yang masih menyusui, bila diges dianggap perlu untuk diberikan, maka menyusui harus dihentikan. Jadi ketika ibunya meminum ini menyusui, nah diges ini harus dihentikan ya pemakaiannya. Mungkin untuk hari ini pembahasan kita hari ini yaitu obat diges yang diberikan pada penderita tadi mah. Kalau misalkan ininya bisa untuk ulkus duodenum, benign ulkus gaster, dan reflux esophagitis. Demikian pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.